Bab 2584. Melukis rute harta. Terima kasih, senior. Menelan pil dewa, ketiga orang itu langsung merasa hangat di perut mereka dan seluruh tubuh terasa lega. Setelah puluhan ribu tahun ini, udara pengap di tubuh mereka telah banyak hilang. Mereka semua cukup terkejut, mereka tidak menyangka pil dewa yang disempurnakan oleh Eric Kin begitu ampuh. Ketika mereka sedang menyempurnakan pil, Eric Kin juga duduk di samping saat ini, memulihkan Reiki yang telah hilang dalam ilusi sebelumnya. Tuan Xia, aku mendengar bahwa di antara kultivator biasa, memurnikan obat memiliki karakter terbaik, di mana dia akan menepati ucapannya dan dia tidak pernah mudah mengingkari janjinya. Manusia ini sepertinya bisa dipercaya. Melihat Eric Kin yang sedang duduk bersila dengan mata terpejam, wanita berbaju hijau itu dengan tenang mentransmisikan suaranya. Iya, aku juga pernah mendengarnya dan menurutmu untuk apa pemuda ini sengaja memperlihatkan proses memurnikan obat di depan kita? Jenggot Tuan Xia bergerak. Manusia seringkali lebih cerdik daripada klan iblis dan dia ini sedang mengatakan kepada kita bahwa dia layak dipercaya. Apakah itu berarti selama kita bekerja sama dengan baik, kita akan bisa mendapatkan kembali kebebasan kita pada akhirnya? Pria besar itu juga berkata dengan sedikit bersemangat. Mereka bertiga semua bersemangat. Telah terperangkap selama puluhan ribu tahun, rantai di tubuh juga tidak dapat diputuskan, lalu awalnya berpikir akan mati di sini, tetapi tidak menyangka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun ketiganya mengusulkan untuk menukar harta untuk kebebasan, mereka tidak yakin apakah Eric Kin dapat dipercaya, apakah Eric Kin akan langsung mengingkari janjinya atau tidak. Tapi dengan Eric Kin menunjukkan kekuatan memurnikan obat secara langsung, itu memberi sinyal kepada tiga orang. Selama bekerja sama dengan baik, maka peluang untuk mendapatkan kembali kebebasan tidaklah kecil. Segera setelah itu, Eric Kin juga memulihkan beberapa Reiki dan berdiri. Tuan. Tiga orang klan iblis segera bangkit dan memberi hormat. Eric Kin sudah mengatakan pada sebelumnya bahwa tidak perlu memanggilnya sebagai senior, jadi mereka bertiga sekarang memanggilnya sebagai Tuan. Jika kalian bertiga sudah paham, maka kontrak di antara kita bisa berlaku sekarang. Eric Kin memandang ketiganya dan berkata, "Aku akan melakukan apa yang aku janjikan pada kalian, karena sejujurnya, membunuh kalian tidak akan berarti banyak bagiku. Tentu saja, aku tidak tahu berapa banyak tempat harta karun yang telah kalian lihat, tetapi aku dapat memahami kebenaran dan melihat apakah kamu berbohong atau tidak. Jadi jika kalian berbohong dan terlihat olehku, aku tidak akan sungkan-sungkan membunuh kalian, karena aku juga tidak sungkan ketika membunuh kultivator. Pada saat itu jangan salahkan aku." Ketika berbicara hingga ke tahap ini, nada suara Eric Kin sudah agak dingin, seperti pedang tajam yang menyebabkan bulu kuduk mereka bertiga berdiri. Selain itu, aku dapat melihat susunan formasi sihir yang disusun oleh Joker Bai. Kalian dapat menebak apa teknik rahasia aku, tetapi aku melakukan pengecualian pada klan iblis serta aku juga merasa bahwa kalian bertiga tidak perlu memutus hidup kalian hanya karena harta. Pada akhirnya, nada Eric Kin kembali tenang, tersenyum, matanya menyapu mereka bertiga. Setelah memberi yang manis-manis, setelahnya juga harus diberikan peringatan. Cara terbaik untuk melakukan sesuatu adalah dengan melakukan kebaikan. Tuan jangan khawatir, kami tidak akan pernah menyembunyikannya. Benar, ini semua adalah barang manusia, bila kami menyimpannya, itu juga tidak berguna. Sekarang kami hanya ingin keluar hidup-hidup dan tanpa berani menginginkan yang lain. Tiga klan iblis semuanya tercengang dan dengan cepat mengatakan bahwa mereka tidak berani. Eric Kin lebih kuat dari mereka, ditambah Reiki mereka telah disegel, jadi mereka lebih tidak bisa melawan. Tidak perlu bunuh diri untuk beberapa harta, itu benar-benar tidak sepadan.
Terlebih lagi, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya mereka bertemu dengan orang luar yang masuk dan pihak lawan adalah orang yang memurnikan obat dan menepati janji. Jika mereka melepaskan kesempatan karena sedikit keserakahan, maka mereka sangatlah bodoh. Selanjutnya, Erikin mengeluarkan 3 slip giok kosong dan meminta mereka untuk mencatat lokasi harta karun Joker Bay. Cara ini tidak sesederhana menandai suatu tempat secara acak, seperti melukiskan slip giok di peta, harus menunggu setelah kerohanian kultivator masuk ke dalamnya, maka barulah mereka bisa merasakan lingkungan tempat ini. Justru karena itu, maka dari itu pengukirannya tidaklah mudah. Ini juga alasan mengapa Erikin membuat beberapa pil mujarab dan menyiapkannya untuk ketiganya. Ketika ketiga orang tua itu duduk di tanah dan mengembos kerohanian di slip giok, Erikin terbang menjauh dari area ini. Luas ruang permata tidak kecil, sekitar 100 mil dan tidak hanya ada pegunungan dan sungai yang hijau. Setelah terbang ke atas puncak gunung, Erikin melihat sebuah istana berskala besar yang dikelilingi oleh pegunungan. Istana ini terlihat sama dengan candi di formasi sihir. Ini pasti simulasi bangunan ini. Erikin menunduk, berpikir. Namun di atas istana, selalu ada awan tebal yang menyelimuti istana, tidak hanya menghalangi pandangan, tetapi juga menghalangi penjelajahan kerohanian. Ruang permata ini adalah tempat Joker Bay untuk menyelamatkan nyawanya. Istana ini pasti tempat tinggalnya. Di pintu masuk ruang, tersusun formasi sihir dan para pelayannya ditinggalkan untuk menjaga. Bila ini tidak penting bagi Joker Bay, maka Erikin akan membunuh dirinya sendiri. Terbang ke depan istana, Erikin tidak gegabah menyentuh gerbang istana, tapi sedikit memutar alisnya dan mundur beberapa langkah. Mata dewa terbuka, menyapu sekeliling. Di garis pandang, deretan cahaya yang padat muncul. Dari bumi ke tembok istana dan bahkan langit. Benar saja, di sekitar istana besar ini, ada pola formasi yang padat di mana-mana. Apalagi di istana, gumpalan cahaya keemasan menembus dan jelas ada pola dewa yang lebih halus menjaganya. Erikin menyentuh dagunya, menilai kesulitan memecahkan istana. Jika tidak ada metode yang sesuai, satu-satunya cara untuk memasuki istana adalah dengan menyingkirkan pola formasi. Namun begitu banyak pola formasi, ditambah pola dewa yang belum jelas. Sepertinya tidak sampai beberapa tahun, dirinya juga belum tentu akan bisa memecahkannya. Menggunakan beberapa tahun untuk memecahkan tempat tinggal orang ini. Erikin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak memiliki waktu untuk ini sama sekali. Melihat ketatnya pertahanan istana ini, Erikin pun yakin bahwa ketiga orang tua itu tidak berbohong dan Joker Bay ini sepertinya memang benar petarung fase penilaian 2 kegagalan. Tempat rahasia semacam ini, Joker Bay tentu tidak akan membawanya ke tangan orang lain. Jika hanya satu penurunan, sepertinya tidak mungkin untuk menyempurnakan gambaran formasi ini. Dalam beberapa jam berikutnya, Erikin mengitari istana. Dia dengan cermat mengamati pola formasi di istana dan tidak menemukan kekurangan yang jelas. Joker Bay ini sama sekali tidak memiliki pemahaman yang rendah tentang formasi. Terbang kembali ke sisi lain gunung. Di sebelah bukit hijau, ketiga orang itu juga sudah selesai melukis slip giok, berhenti dan menunggu, lalu dengan hormat menyerahkan slip giok kepada Erikin. Menempatkan kerohanian ke dalamnya, Erikin menemukan bahwa rute di slip giok mereka bertiga tidak lengkap, semuanya terputus-putus. Jelas seperti yang mereka katakan, dalam pelarian itu, Joker Bay akan mengatur untuk melakukan berbagai hal. Tetapi jika menghubungkan 3 slip giok bersama-sama, itu akan membentuk rute yang lengkap. Berawal dari ibu kota dinasti Bay, lalu menuju ke lautan tak berujung. Mungkin karena merasa telah lolos dari bahaya, jadi di sisi lain celah dunia, Joker Bay tidak memiliki harta karun.
bersambung.